Oh, halo semuanya, ketemu lagi sama kami The Croatians di The Croatians Channel. Dadah. Anyway, ini lagi rame banget soal penetapan Jalan Atatürk di Jakarta sama Jalan Soekarno di Turki. Sebenarnya agak geli dan agak males sih untuk menanggapi ini, tapi kayaknya harus dilurusin ya. Ya, harus dibahas karena banyak salah informasi. Ya, banyak kesalahan informasi dan banyak hoax-hoax yang berterbaran di luar sana tentang negaranya dia. Mungkin ini bakal jadi video pembuka tentang hoax-hoax yang banyak tersebar tentang Turki di Indonesia. Dimulai dari yang pertama dulu, ini mungkin bukan hoax ya, tapi kita mau meluruskan aja kenapa ada penamaan Jalan Atatürk di Jakarta. Oke nih Pak, mukadimah dulu. Jadi aku tuh ngeliat Instagramnya Pak Dubes Indonesia di Turki itu diserang sama banyak netizen Indonesia. Beliau dikatain karena beliau mungkin dianggap sebagai orang yang menetapkan penamaan Jalan Atatürk di Jakarta, katanya gitu. Jadi ya dibilangin lah kayak, oh kamu tuh kenapa sih harus milih nama Atatürk, kenapa nggak Muhammad Al-Fatih gitu kan. Kenapanya ini mungkin Pak Mustafa punya argumen sendiri kenapa harus nama Atatürk yang dipakai di bukan argumen sendiri sih, tapi ya ini faktanya. Ini kan yang diumumkan nama Atatürk mau dikasih di salah satu jalan di Jakarta itu kedubes kan, Dutaan Besar di Turki. Dan dari sana kita bisa ngerti ini sebenarnya tentang hubungan hubungan diplomat antara dua negara ini, Turki dan Indonesia. Makanya yang umumkan masalah ini atau perubahan nama jalan ini kedutaan besar kan, bukan pemerintah yang lain, bukan pemerintah Jakarta, bukan Jokowi. Karena yang secara langsung hubung dengan pihak-pihak diplomat Turki itu siapa? Kedutaan besar kan. Mereka yang bawa nama Indonesia ke Turki dan pasti negara saya juga mau bawa negaranya atau nama tokoh-tokohnya ke negara-negara lain. Jadi kalau kalian lihat di Google bisa cari di mana-mana di dunia sebenarnya ada nama jalan Atatürk atau patungnya Atatürk ada. Bukan di Turki aja ya, jadi di negara lain juga ada gitu. Ya, misalnya kalian ke Meksiko, di sana juga ada. Wow, Meksiko ada patung Atatürk atau nama jalan Atatürk? Ya, salah satu Latin country lah, aku lupa sekarang, tapi salah satunya ada di sana. Dan kalau kalian datang ke Turki, khususnya di Ankara, banyak banget nama jalan yang diambil dari tokoh-tokoh negara lain. Ini tuh kayak semacam timbal balik ya, misi timbal balik hubungan diplomatis Turki dengan negara-negara lain. Jadi salah satunya dengan memberikan nama tokoh terkenal dari Turki untuk nama jalan di negara tersebut dan tokoh terkenal dari negara-negara yang kerjasama dengan Turki di Turki, seperti itu. Tapi tokoh-tokohnya juga dipilih, biasanya yang bangun negaranya. Perdana Menteri yang pertama dari Bangladesh namanya dikasih ke salah satu jalan di Ankara misalnya. Ya itu lumayan panjang buat orang Turki sebenarnya, tapi masih dikasih. Kenapa dikasih? Karena mau nunjukkan kita respect dengan negara itu dan demokrasinya negara itu. Kalau lihat di Ankara, John F. Kennedy ada. Ada John F. Kennedy, Simon Bolivar, dan banyak lagi. Muhammad Ali Jinnah, Pakistan. Hanya orang Indonesia setuju dengan itu, tapi mereka nggak setuju dengan nama Atatürk ya. Kenapa gitu? Merasa kayak gitu. Ya, jadi karena mereka meminta untuk mengganti nama Atatürk dengan kenapa nggak nama Muhammad Al-Fatih? Karena memang perlu diakui kalau misalnya Atatürk itu adalah salah satu tokoh yang sangat kontroversial, terutama di mata orang-orang Muslim. Karena kebijakan-kebijakannya beliau di masa lalu ya kita juga mengakui ada beberapa yang emang sangat memberatkan kaum-kaum agamis di sana gitu kan. Yang pertama kan ini hubungannya antara negara Republik Indonesia dan negara Republik Turki. It's the case. Bukan Republik Indonesia sama Ottoman Empire. Udah gak ada Ottoman Empire kan, suatu negara atau empire yang sudah tinggal di sejarah. Kenapa nama Atatürk? Karena kan Atatürk itu pioneer atau pembangun founding father, whatever you call, of Turkey, the Republic of Turkey. Jadi Republik Turki dibangun oleh Mustafa Kemal Atatürk dengan teman-temannya. Salah satu argumen dari netizen itu mereka bilang Atatürk itu penghancur Kesultanan Utsmaniyah. Tapi sebenarnya kalau kalian baca sejarah kita gak bisa bahas semuanya di sini. Ya singkatnya aja ini, Ottoman itu waktu itu sudah hancur.
Dan kenapa misalnya kalian bisa nanya, banyak orang Indonesia mikir kapitalnya Turki, ibu kotanya Istanbul. Tapi waktu Atatürk dan teman-temannya mulai perjuangan ini, mereka settle di Ankara dan bikin pusat Ankara jadi pusat pemerintahan. Dan sebelum pemerintah mereka bangun majelis dulu kan. Dan di majelis itu ada siapa aja ada. Jadi syekh-syekh ada, yang Islamik banget ada, sudah kuliah atau cari ilmu di negara-negara barat juga ada, dan dari kampungnya pun ada di Turki yang bisa represent, yang bisa jadi wakil masyarakat yang tidak mau hidup, istilahnya hidup dengan pressure-nya orang-orang Inggris dan orang-orang Eropa dan lain-lainnya. Jadi mereka kumpul bukan hanya Atatürk ini, dan mereka kumpul dan mereka pilih Atatürk sebagai pemimpin mereka. Jadi aku mau tanya, waktu Ottoman itu lagi weak-weaknya, lagi lemah-lemahnya, itu Turki juga dapat tekanan dari beberapa negara gitu. Iya. Mereka mau coba ambil wilayahnya Turki, ya nggak sih? Iya, tentunya. Coba kalian baca dulu dari Perang Dunia Pertama sampai yang pembangunan negara Republik Turki. Antara dua tanggal ini, dua kejadian ini, ada banyak kejadian lagi. Dan waktu Mustafa Kemal masih komandan di militer Ottoman, dan kalau kalian baca juga Perang Dardanel, Çanakkale, itu juga Mustafa Kemal juga ada di sana. Tapi beliau dikirim oleh Sultan ke bagian agak timurnya sih, ke Karadeniz, Samsun. Jadi begitu dia sampai Samsun, Atatürk sampai Samsun, dia udah putus hubungan dengan pemerintah Ottoman. Karena pemerintah Ottoman waktu itu kapitalnya kan Istanbul. Di Istanbul ada tekanannya orang Inggris. Orang Inggris udah kontrol pemerintah Utsmani waktu itu. Inggris udah kita yang megang Istanbul sekarang. Nah, Sultan masih ada, tapi yang megang, yang kontrol Sultan juga orang Inggris. Dan karena udah gak bisa dipercaya pemerintah Utsmani waktu itu, dan tidak ada harapan lagi, mereka yang masyarakat, bukan hanya Atatürk, masyarakat bangun negara dan majelis yang baru. Pelan-pelan, nah ini sebuah proses lah. Harusnya orang Indonesia juga paham ya, karena dulu waktu zaman Soekarno itu juga ada revolusi dari zaman Orde Lama ke Orde Baru. Bagaimana Indonesia jadi merdeka, mereka juga ada perjuangannya kan. Dan kalau masih nggak mau merdeka-merdeka gitu, Indonesia harusnya gimana? Harusnya ikut pemerintah yang waktu itu ada, yang dikontrol dengan orang Belanda, atau setelah itu orang Jepang kan. Mau nggak seperti itu? Nggak mau kan pasti. Yalah. Orang Turki juga waktu itu nggak mau terlalu ada tekanan orang lain, atau nggak mau dipegang sama negara lain. Kalian bisa bilang, oh ada kesalahan ini, itu. Ya pasti ada. Setelah negara baru yang udah dibangun dan udah jadi matang, mungkin Atatürk juga punya power, dia juga pasti ada kesalahannya kan. Seperti sekarang, saat pemerintah sekarang, kalau kalian lihat, kalau sudah lama di power mereka, kayak let's say lah zaman Soeharto di sini kan, dia juga mulai ambil benefit untuk dia sendiri kan, dan keluarganya. Dan sekarang mungkin Turki juga, kalau kalian lihat ada juga banyak klaim-klaim atau kasus-kasus korupsi dan lain-lainnya kan. Karena apa? Parti ini sudah terlalu lama di power. Tentunya Atatürk juga, ya sekali lagi aku mau bilang, Atatürk juga pasti punya salah. Pasti ada yang salah dari dia juga, tapi kita nggak bisa bilang juga sampai netizen bilang Dajjal, laknatullah, dan bumi tidak terima, atau kuburannya bau. Ya udah, mikirnya simple aja. Toh di Indonesia itu misalnya di Indonesia ada jalan Atatürk, toh di Turki pun ada jalan Soekarno. Dan yang aku baca sih ya, sejauh ini orang Turki ada yang protes nggak sih tentang penamaan nama Soekarno gitu? Kenapa nggak pakai nama jalan pahlawannya sendiri gitu kan? Ada yang nama aneh-aneh, orang Turki juga protes sih. Kalau Soekarno begitu, enggak sih. Sebenarnya ini bagus untuk hubungan antara dua negara ini. Dan sekarang juga ada, saya dengar, Turki udah gak akan minta visa dari orang Indonesia. Jadi sebenarnya manfaatnya bakal kalian terima juga gitu loh. Kalau misalnya yang mau balik ke Turki itu suka nggak? Visanya kalau dibebasin ya. Enak juga ke kalian gitu. Juga. Ya terlepas dari kontroversinya Atatürk, sebenarnya Pak Soekarno pun juga punya banyak kontroversi di Indonesia gitu. Jadi tapi orang Turki tidak mempermasalahkan itu. Toh ini kan kayak cuman hubungan diplomatik gitu loh. Kayak istilahnya mah kalau misalnya lah Atatürk dulu tuh dia jahat, misalnya mungkin ada yang bilang dia dilaknat Allah atau diazab Allah, itu tuh ya udah, itu tuh udah dia aja gitu, hubungannya dia dengan Tuhan kan istilahnya. Kalaupun misalnya ada hal-hal jelek, itu kayak udah cukup jadi contoh buat kita aja, kita jangan seperti dia gitu kan, seperti itu. Tapi kayak perihal penamaan jalan itu ya, pada faktanya emang Atatürk juga punya jasa untuk pemerintahan Turki ya waktu itu gitu. Dan bukan karena Atatürk
Jadi bukan karena Ataturk juga Ottoman hancur, karena emang sebelumnya juga Ottoman sudah habis masanya gitu kan. Dan udah nggak relevan juga sih dipakai di masa itu gitu. Tapi kesultanan yang lain juga ya. Di Indonesia juga gitu kali. Di Indonesia kan banyak juga waktu itu kesultanan. Kenapa misalnya kemarin Sunda Empire muncul, orang pada protes ini apaan sih gitu? Ya kan sudah bukan zaman Empire, bukan zaman kesultanan sekarang kan. Ya sebenarnya simple aja sih guys kayak gitu. Jadi ya udah kita cobalah untuk menghormati satu sama lain gitu kan. Jadi sekali lagi kita sarankan kalian untuk baca, dan ini harus tahu diplomasi, bagaimana sistem diplomasi dan gimana bisa dijalankan antara dua negara. Ini kita harus tahu. Sebagai netizen, kita sebelum komen sesuatu harus pikir dan harus cari tahu dulu faktanya dan cari tahu ilmunya juga. Gitu guys, sudahilah perdebatan ini. Pada akhirnya juga ada timbal baliknya buat Indonesia. So, setelah video ini kami bakal bahas hoax-hoax tentang Turki yang menjamur di Indonesia. Akhirnya aku nggak tahan kemarin. Udah tahan, tapi kemarin udah share di Instagram. Sus, kita bakal bahas apa? Minggu depan kita bakal bahas, atau mungkin minggu ini juga bisa kali ya kita bahas. Udah hoax ini udah jadi terlalu banyak di Indonesia, gak tahu sumbernya apa. Nah, untuk video kali ini sampai segini dulu ya teman-teman. Makasih udah nonton video penjelasan dari kami. Kalau udah kalian tahu juga hoax seperti itu dan fakta-fakta kalian pengen tahu, komen. Ya, komen di bawah. Fakta apa aja? Misalnya kayak, benar nggak sih kuburannya Ataturk itu bau bangke katanya? Oke, kita bakal jawab pertanyaan itu nanti setelah videonya. Oke, makasih semuanya. Dikurus-urus. Bye-bye.